Bawang putih ini saya tanam tanggal 6 Juli dan sekarang sudah tanggal 26 Juli. Panjangnya itu sekitar 10 cm ya tunasnya. Terus jika ditunaskan dengan cara hidroponik, kita hanya mengubur setengah umbinya saja dan kupas kulit luar ujungnya. Jangan semua, hanya atasnya sampai bersih. Media tanamnya menggunakan sekam bakar dan kokopit perbandingan 1:1. Untuk panduan lengkapnya, teman-teman bisa tonton dulu video part 1 sebelumnya. Judulnya menanam bawang putih mudah dan cepat tumbuh. Nah, di sana ada metode hidroponik dan metode tanah untuk cara menanamnya. Linknya ada di sebelah sini ya teman-teman, atau cek di deskripsi video. Untuk menanam di metode tanah, tidak perlu pupuk khusus, hanya membutuhkan NPK dipupuk seminggu sekali. Untuk proses menanamnya, saya akan menggunakan dua metode, yaitu metode semi hidroponik dan metode menanam di tanah. Takaran NPK-nya adalah 1 sendok teh per polybag. Dan media tanamnya, teman-teman bisa menggunakan campuran tanah dan kompos atau campuran tanah dengan sekam bakar. Setelah 10 hari, saya tanam dengan menggunakan metode hidroponik. Tunas bawang putihnya sudah tumbuh kira-kira sekitar 10 cm. Nah, ini adalah contoh bawang putih yang dipotong setengah dari badannya. Dia akan membusuk, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan pemotongan pada bawang putih sebelum ditanam ya. Terus pot yang ini ditanam seminggu yang lalu dan udah terlihat tunasnya. Ujung bawah yang jadi gelap ini itu bakal tunas dan ini udah ada satu yang bertunas. Oke, kita langsung ke penjelasan dan jangan lupa di capture ya biar gak lupa. Kita harus mengetahui dulu perbedaan antara menanam dengan tanah dan menanam dengan metode hidroponik, Kratky system atau sumbu kapiler. Kalau dengan tanah, kita harus memberikan pupuk berkala maksimal seminggu sekali. Sedangkan dengan metode sumbu kapiler atau Kratky system, kita bisa memberi nutrisi pada tanaman setiap hari tanpa membuat mereka kelebihan pupuk atau overdose pupuk. Lalu pupuk apa sebaiknya kita menggunakan untuk tanaman bawang putih ini? Kita bisa menggunakan NPK 16-16-16. Takarannya setengah sendok teh per pot jika potnya kecil. Jika potnya besar, kita bisa menggunakan 1 sendok makan untuk per pot seminggu sekali. Dan kemudian di bulan kedua, yaitu bulan mereka pembentukan umbi, kita tambahkan pupuk SOP. Jika kita tidak punya SOP, kita simpel aja diberi MKP, yaitu setengah sendok teh setiap 2 minggu sampai mereka panen. NPK yang saya gunakan adalah Yaramila atau NPK Pak Tani yang berwarna merah. Sedangkan untuk sistem kapiler, NPK-nya didapatkan dari AB Mix yaitu 1500 ppm. Kemudian di minggu ketiga atau minggu keempat, atau bisa dibilang memasuki bulan kedua, teman-teman dapat menambahkan pupuk untuk pengisian umbi atau buah. Biasanya saya menggunakan SOP atau solupotasium. Pupuk ini biasanya dikhususkan untuk umbi-umbian. Tapi jika teman-teman susah untuk mendapatkannya, teman-teman bisa menggunakan MKP. Nah, biasanya saya menggunakan MKP merek Hortipre. Dosisnya adalah untuk pot kecil, teman-teman menggunakan setengah sendok teh. Untuk pot sedang, 1 sendok teh. Untuk pot besar, 1 sendok makan. Dan diberikan 2 minggu sekali beserta NPK-nya dibarengkan sampai panen. Sedangkan untuk sistem kapiler atau Kratky system, kita bisa menyampurkannya ke dalam air nutrisi. Kedua pupuk ini biasa saya gunakan dalam sistem hidroponik saya karena kedua pupuk ini bisa dibilang sangat bagus dan harganya juga tidak terlalu mahal dibanding pupuk-pupuk yang lainnya.
Tapi silakan saja jika teman-teman biasa menggunakan pupuk yang biasanya digunakan. Karena ini hanyalah referensi jika seandainya teman-teman bingung menggunakan pupuk yang mana. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, kita menghindari penggunaan sekam. Bukan sekam bakar ya teman-teman, tapi sekam. Sekam itu rawan sekali berjamur jika kita tidak pintar-pintar dalam mengolahnya. 2 minggu setelah ditanam, maka ini adalah hasilnya. Sekarang saya mau menanam bawang putih ini ke 2 metode. Yang pertama adalah menggunakan metode tanah, dan yang kedua menggunakan metode semi hidroponik. Seperti tanaman lainnya, bawang putih menyukai campuran tanah yang lembab tapi tidak tergenang oleh air. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahannya, yaitu tanah, kemudian sekam bakar, kemudian saya menggunakan kokopit dan rock wool bekas, tapi hanya opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya rock wool, tidak usah menggunakan rock wool. Sedangkan untuk metode semi hidroponik atau yang biasa kita sebut dengan metode kapiler atau kita sebut dengan Kratky system, saya juga menggunakan 3 bahan yang sama, yaitu perbandingan 1:1:1 antara sekam bakar, tanah, dan juga menggunakan kokopit. Kita campurkan ketiga bahan tadi sampai rata, dan setelah kita aduk rata, maka media tanamnya sudah siap digunakan. Kemudian kita siapkan pot atau polybag atau bahan recycle lainnya yang bisa teman-teman gunakan untuk menanam. Saya menggunakan pot ini. Saya menggunakan pot dengan diameter sekitar 15-20 cm atau 1 jengkal tangan saya. Di pot ini saya akan menanam 2 bibit bawang putih ke dalamnya. Sebelum saya menanam, saya akan memisahkan bawang putih yang masih menempel satu sama lain. Pertama-tama kita masukkan dulu tanah ke dalam pot setinggi 1/3 pot. Kemudian kita pisah bawang putih yang masih menempel, hati-hati jangan sampai patah akar-akarnya. Setelah kita pisahkan, lalu kita masukkan bawang putihnya. Dan kalau teman-teman punya rock wool bekas, teman-teman bisa menggunakan sebagai campuran media tanah juga. Nah, bawang putih ini saya tanam belum dipisah-pisah. Sekarang saya akan memisahkannya dari umbinya, dari rumpun umbinya. Saya harus hati-hati memisahnya karena akarnya sudah sangat banyak dan saling menempel satu sama lain. Agar menghindari stressing, kita harus pelan-pelan dan memastikan tidak ada akar satu sama lain yang patah. Setelah itu kita susun bawang putihnya ke dalam pot dan kita sebarkan akar-akarnya. Kita sebarkan seperti ini. Kemudian kita tutup dengan tanah. Sudah selesai. Oke, dan inilah hasilnya. Kita tutup tanah bawang putih ini dari atas umbi sekitar 2 cm, menutupi bagian batangnya. Kemudian kita letakkan pot-pot yang sudah diisi dengan bawang putih ini ke tempat yang minimal mendapatkan sinar matahari sekitar 6 jam atau lebih. Nah, bawang-bawang putih yang belum bertunas ini kemudian saya tanam kembali dan saya letakkan di instalasi NFT hidroponik saya. Selanjutnya saya akan menanam bawang putih dengan menggunakan sistem kapiler atau dengan menggunakan Kratky system atau yang kita biasa sebut dengan sistem sumbu menggunakan kain flanel. Ini bawang-bawangnya yang sudah saya pindah ke tanah. Kemudian yang di pot biru itu
Saya menanamnya dengan menggunakan metode kapiler atau Kratky system atau dengan menggunakan sumbu. Cara kerjanya adalah dia menyiram otomatis dan airnya disimpan di ember di bawah ini yang berwarna coklat. Kalau kita buka, tutup embernya sudah bolong dan ada sumbu di sana. Cara kerjanya teman-teman tinggal klik link di bawah ini atau ketik cara menanam dengan menggunakan sistem kapiler atau sistem sumbu atau Kratky system.